Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang tak terhingga jumlahnya yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya. Khususnya kepada saya pribadi bisa bersilaturahmi dengan antum semuanya. Ini safar pertama saya di kota ini, Purworejo. Masya Allah, saya kira sepi, ternyata luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tatkala kita dimudahkan untuk ngaji ilmu agama. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddar. Ketahuilah, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada bahwa nikmat Allah yang paling utama, yang paling besar tatkala engkau diberi oleh Allah rizki, nikmat, ilmu yang bermanfaat. Ini anugerah yang paling besar, ya, karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada kita jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa tahu mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram, mana rute menuju surga dan mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dimudahkan melangkahkan kaki kita ke masjid seperti ini, majelis ilmu, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk mensyukurinya. Kita wajib untuk merawatnya. Kita wajib untuk mengawalnya hingga Allah menginjakkan kaki kita di surga. Ya, idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Seorang penyair pernah mengatakan, jika kamu mendapatkan nikmat, rawatlah nikmat itu baik-baik. Ya, karena sesungguhnya dosa, maksiat akan menyebabkan nikmatmu dicabut oleh Allah satu persatu. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur diwujudkan dengan 3 hal. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Afadatkumun na'ma'u minni salasatan yadi wa lisani wa dhamiral muhajjabah. Ya, syukur itu diwujudkan dengan hati, yaitu kita meyakini bahwa semua nikmat semata-mata datangnya dari Allah, bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Yang kedua, syukur dengan lisan, kita memuji Allah, kita mengucapkan alhamdulillah. Dan syukur dengan anggota badan, yaitu dengan menggunakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, sebelum kita mulai kajian ini, kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para ikhwan, para akhwat sekalian
untuk senantiasa menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengikat nikmat Allah, terutama nikmat ilmu, ya, dengan senantiasa mensyukurinya. Qayyidun ni'ama bisyukri, ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan syukur. Karena jika kita mensyukurinya, Allah akan tambahkan nikmat tersebut kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Ya. Dan agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka hendaknya bagi kita untuk memperhatikan setidaknya 5 hal. Ya, pertama adalah niat. Luruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Kita ngaji ini untuk apa? Kita ngaji agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dan kita tahu bahwa ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, ikhlas lillahi jalla wa ala. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin kita beribadah sesuai tuntunan Rasulullah jika kita tidak belajar ilmu agama. Maka tanyakan pada diri kita, untuk apa kita ngaji ilmu agama? Untuk apa aku menghadiri majelis-majelis ilmu? Ya, kita hadir dalam majelis ilmu agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, agar akidah kita benar, agar sholat kita benar sesuai tuntunan Rasulullah, agar akhlak kita benar sesuai akhlaknya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas, niat, ya, ini sangat penting sekali dalam ngaji ilmu agama. Yang kedua, kita hendaknya dalam menuntut ilmu semangat. Tanpa semangat kita tidak akan mendapatkan ilmu. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Nabi berpesan kepada kita, bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan tidak ada yang lebih bermanfaat daripada menimba ilmu agama. Karena ini kewajiban kita. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk ngaji ilmu agama. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Apapun gelarmu, apapun ijazahmu, apapun profesimu, kita semuanya tidak boleh, ya, bodoh tentang ilmu agama. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Maka hendaknya bagi kita bersemangat dalam menuntut ilmu agama, tidak boleh malas-malesan. Ya, la yunalul ilmu birahatil jasad. Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, ilmu tidak diraih dengan badan yang malas-malesan, santai-santai. Harus dengan semangat, harus dengan, ya, kesungguhan, perjuangan, pengorbanan. Lihat para ulama dulu, mereka dalam menuntut ilmu sampai ada yang berbulan-bulan melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Berbulan-bulan lamanya melakukan perjalanan hanya untuk dapat 1 hadis. Bahkan ada yang kencing darah, ada yang sampai kelaparan, ada yang sampai mati, ya, untuk mendapatkan 1 hadis. Yang ketiga, dalam menuntut ilmu, ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk banyak berdoa. Ilmu bukan hanya soal kejeniusan, kepintaran. Ilmu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada hamba-hamba pilihannya, ya, yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya.
Makanya kata Nabi SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya di dunia dan akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Makanya tatkala kita dimudahkan ngaji ilmu agama seperti ini, bersyukurlah, bergembira, karena ini berarti tanda Allah sedang menghendaki kebaikan bagi kita. Maka jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nabi saja yang udah banyak ilmunya tetap diperintahkan oleh Allah minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah ilmu. Allah enggak memerintahkan kepada nabinya minta tambahan harta, minta tambahan jabatan, tahta, minta tambahan istri, anak, enggak. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya minta tambahan ilmu. Oleh karenanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, dan ini doa yang sangat penting ya. Nabi SAW sering berdoa dengan doa itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Udah hafal semuanya ya. Tapi setiap hari baca doa itu apa enggak? Lah itu masalahnya. Ya, insyaallah ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal soleh yang diterima di sisimu. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Di waktu-waktu yang mustajab, antara azan dan qomat, ya, ketika sujud, ketika sepertiga malam terakhir, ketika turun hujan. Ketika turun hujan itu salah satu waktu yang mustajab doa. Yang keempat ya, yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu adalah sabar. Menuntut ilmu butuh apa? Kesabaran. Butuh sabar. Sabar meluangkan waktu kita. Sabar duduk dalam majelis ilmu, sabar mendengarkan, sabar mencatat. Itu butuh kesabaran semuanya. Sabar menunggu. Ya, jangan nanti belum selesai suwine ustaz kira. Belum selesai kelamaan. Butuh kesabaran. Karena ibadah kepada Allah SWT butuh apa? Kesabaran. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Beribadalah kepada Allah dan sabarlah. Ya, maka menuntut ilmu butuh kesabaran. Lihat ulama-ulama dulu, masya Allah. Imam Malik rahimahullah sabar dalam menuntut ilmu, sampai-sampai diceritakan dalam biografinya pernah Imam Malik itu kehabisan bekal, ya, kehabisan bekal untuk menuntut ilmu, sampai jual genteng rumahnya. Genteng rumahnya dijual. Ya, pernah Imam Ahmad rahimahullah dalam menuntut ilmu mengatakan ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtu. Aku belajar bab tentang haid saja, darah haidnya, darah kebiasaan wanita itu, fikihnya, hukum-hukumnya, butuh waktu 9 tahun baru aku memahaminya dengan baik. Baru satu pembahasan toh butuh waktu 9 tahun. Kita ini kadang-kadang tergesa-gesa, pengennya belajar 1 jam udah langsung jadi Syekhul Islam. Jadi butuh kesabaran. Yang kelima, ya, ketika kita menuntut ilmu, hendaknya bagi kita memperhatikan adab, memperhatikan akhlak. Ya, Yusuf bin Asbat pernah mengatakan, bil adab tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Ya, bahkan dulu para ulama salaf sebelum belajar ilmu, mereka belajar adab terlebih dahulu. Nah, ini penting ya, karena
Ilmu itu adalah sesuatu yang harus dimuliakan. Ketika kita tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan kerasan pada diri kita. Ilmu tidak akan memuliakan kita. Man la yukrimil ilm, la yukrimuhul ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakannya. Ya, ilmu harus kita muliakan agar kita mendapatkannya. Banyak yang tidak mendapatkan ilmu karena dia tidak memuliakan ilmu. Ilmu ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Dia tidak akan hinggap kecuali di hati yang mulia. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama satu-satunya yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Allah tidak menerima agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam enggak diterima, dan dia termasuk orang-orang yang merugi dunia dan di akhirat. Ya. Jadi Islam adalah agama satu-satunya yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi agamanya adalah Islam. Satu, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri hanya kepada Allah semata. Nabi bersabda, al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu agama mereka satu, yaitu Islam, tauhid. Makanya siapa yang mendustakan satu nabi saja, berarti dia telah mendustakan semua para nabi. Allah berfirman tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, kazzabat qaumu Nuhil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan para utusan. Allah enggak mengatakan kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nuh atau mendustakan seorang rasul, tidak, mendustakan para utusan. Padahal yang didustakan cuman satu, yaitu Nabi Nuh saja. Kenapa? Karena semua para nabi agamanya sama. Semua para nabi dakwahnya sama, yaitu tauhid, Islam, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Tidak pernah Nabi Isa mengajak manusia untuk menuhankan dia, ya, atau dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atau anak Tuhan. Tidak pernah. Bohong kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Bahkan ketika masih kecil bayi, Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah berbicara. Kalimat yang pertama kali meluncur dari mulutnya adalah qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa ketika masih bayi, dia bisa berbicara, dia mengatakan apa? Saya adalah hamba Allah. Dia tidak mengatakan saya adalah Tuhan, saya adalah anak Tuhan. Tidak. Dia mengatakan saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan saya kitab, yaitu Injil, dan menjadikan saya sebagai seorang nabi. Islam, ayyuhal ikhwah, memiliki beberapa keistimewaan. Ya, yang kita patut bangga tatkala Allah mentakdirkan kita, memberikan hidayah kepada kita menjadi umat Islam. Salah satu keistimewaan agama Islam adalah Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu permasalahan pun kecuali Islam telah membahasnya, menjelaskannya. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai
agama kalian. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi. Tahun berapa? Ya. Hajinya Nabi itu tahun berapa? 9 atau 10? 10 atau 9? 10 Hijriah. Ya, 10 Hijriah. Diwajibkannya haji tahun 9, tapi Rasulullah haji tahun 10. Ya, Hajjatul Wada. Ayat ini turun pada saat Nabi sedang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang wukuf di Arafah pada hari Jumat. Turun ayat yang mulia ini yang menandakan bahwa Islam sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Dan ini disaksikan oleh semua para sahabat. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah SAW wafat meninggalkan kami, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Artinya Rasulullah ini nggak wafat, nggak meninggal dunia, nggak dicabut nyawanya oleh Allah SWT, kecuali sesudah menjelaskan semua permasalahan yang dibutuhkan oleh umat manusia. Ya, baik itu masalah akidah, baik itu masalah ibadah, baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, kesehatan, semuanya udah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan masalah-masalah yang remeh, masalah-masalah yang sederhana itu pun dibahas di dalam agama Islam. Sebut misalkan masalah apa? Ya, masalah adab qadhaul hajah, masalah makan, masalah tidur, dibahas nggak dalam agama Islam? Dibahas. Kalau masalah qadhaul hajah aja dibahas, apalagi masalah yang lain. Ya, apalagi masalah akidah, apalagi masalah politik, apalagi masalah kesehatan. Ya, nah, jadi kita patut bangga tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dengan nikmat hidayah apa? Islam yang mulia ini. Pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan bahas tentang ya kesempurnaan agama Islam dan contoh-contohnya. Dalam buku ya kesempurnaan agama Islam yang mungkin sebagiannya dapat ya bagiannya udah dapat, sebagiannya nggak dapat. Ada yang sudah banyak yang dapat apa enggak? Nah, tayyib. Ada beberapa contoh dalam buku ini tentang kesempurnaan agama Islam. Akan kita bahas ya beberapa contohnya ya. Tergantung waktu yang ada, kita ambil beberapa contohnya. Yang pertama, masalah yang pertama adalah masalah tauhid. Ini masalah yang paling penting. Islam membahas masalah tauhid secara komplit. Masalah akidah, masalah tauhid. Ini masalah yang paling penting karena ini pondasi penentu nasib kita. Apakah di surga atau di neraka ditentukan dengan tauhid kita. Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Siapa yang meninggal dunia dan dia tidak menyekutukan Allah SWT, dia akan masuk surga. Adapun siapa yang meninggal dunia dan dia menyekutukan Allah, dia bakal masuk neraka. Makanya masalah tauhid ini masalah yang sangat penting sekali. Berdasarkan penelitian para ulama terhadap dalil-dalil Quran dan hadis, ya, dikatakan oleh para ulama bahwa tauhid terbagi menjadi 3. Ini bukan pembagian yang bid'ah, ya.
ini penelitian para ulama terhadap dalil-dalil Quran dan hadis. Dan pembagian selama itu tidak, ya, selama itu ada dalilnya, maka itu bukan pembagian yang bid'ah, karena bukan mengada-ngada. Itu untuk mempermudah saja. Tauhid terbagi menjadi 3 berdasarkan penelitian para ulama terhadap dalil-dalil Quran dan hadis. Yang pertama, tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu kita meyakini, ya, bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, ya, yang menghidupkan dan mematikan. Ini namanya tauhid rububiyah. Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb itu artinya yang menciptakan, yang mengatur, yang merajai, yang memberi rezeki. Tapi ingat bahwa sekedar tauhid ini belum memasukkan orang kepada agama Islam. Orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal CS, yang dulu diperangi oleh Nabi SAW, mereka mengakui tauhid rububiyah atau tidak? Ngakui. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka faham tentang tauhid rububiyah ini, karena ini fitrah. Ya. Yang kedua, tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah dalam masalah ibadah. Ya, dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak tawakal kecuali hanya kepada Allah. Tidak menyembelih kecuali diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini ayyuhal ikhwah jenis tauhid yang paling utama. Karena inilah pembeda antara, ya, orang-orang yang bertauhid dengan orang-orang yang tidak bertauhid. Pembeda antara dakwah Rasul dengan kaumnya dalam masalah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami mengutus, dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada manusia, beribadalah kalian hanya kepada Allah saja, ya, dan jauhilah taghut. Dan inilah yang banyak manusia terjerumus di dalamnya sampai sekarang. Masih banyak orang-orang yang jatuh di dalam apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nyembelih, ya, kirim sesajen, tumbal diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang percaya kepada dukun, sihir, jimat, ya. Makanya tugas kita semuanya adalah untuk mempelajari tauhid dan menyebarkannya kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Karena tauhid adalah kunci kebahagiaan. Tauhid adalah kunci kesuksesan. Tauhid adalah kunci keamanan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, tauhid jenis yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan ayat yang mulia itu. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini bantahan kepada orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang mengatakan tangannya Allah sama seperti tangannya makhluk, turunnya Allah sama seperti turunnya makhluk. Wa huwas samiul basir. Ini bantahan kepada orang-orang yang mengingkari, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, mereka tidak percaya Allah SWT turun sepertiga malam terakhir. Mereka tidak percaya bahwa Allah istiwa tinggi di atas langitnya. Mereka tidak percaya Allah punya tangan. Ini ya tentu bertentangan dengan ayat yang mulia tadi. Perhatikan ayat yang mulia tadi. Allah menetapkan bahwa Allah mendengar dan melihat. Padahal makhluk mendengar dan melihat juga apa tidak? Iya. Makhluk juga mendengar dan melihat. Allah juga mendengar dan melihat. Cuma pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama seperti makhluknya. Tetapkan Allah punya pendengaran dan penglihatan, tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Beres. Alhamdulillah. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah tauhidul asma wa sifat jelas. Ya, tidak berbelit-belit, tidak bulat kayak orang-orang ahli filsafat, tidak. Jadi ini harus kita fahami, ya, tauhid, ya, rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Dan Islam sudah menjelaskan kepada kita konsep tauhid secara gamblang. Al-Quran isinya kebanyakannya adalah masalah tauhid. Nabi juga demikian, mengawali dakwahnya dengan tauhid dan menutup dakwahnya dengan tauhid. Makanya beliau di akhir-akhir detik-detik sebelum meninggal dunia, beliau mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Tauhid. Rasulullah paling sayang sama umatnya. Rasulullah nggak pingin kalau umatnya kemudian terjerumus di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Masalah yang kedua, contoh kesempurnaan agama Islam adalah syarat diterimanya amal. Kita semuanya pingin agar ibadah yang kita lakukan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua amal yang dilakukan oleh hamba itu mesti diterima. Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amal hamba itu hanya dari orang-orang yang bertakwa saja. Dulu sebagian salaf mengatakan, seandainya aku tahu bahwa amal ibadahku diterima oleh Allah SWT, itu jauh lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Namun ayyuhal ikhwah, agar amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ngasih syarat. Ya, Allah ngasih syarat. Nggak banyak-banyak syaratnya, cuman 2 saja. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Seorang ketika beribadah kepada Allah SWT harus betul-betul meluruskan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Ya, maka sholat kita hanya untuk Allah, puasa kita hanya untuk Allah, haji kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sholat, puasa, haji ya untuk mendapatkan sanjungan pujian dari orang, biar nanti dipanggil Pak Haji, Bu Haja, kalau nggak dipanggil ngamuk. Ya, nah, harus lillahi jalla wa ala. Ya, nah. Dan ini bukan masalah yang enteng. Ini berat. Karena manusia salah satu sifatnya adalah senang pujian. Senang pujian. Sebagian ulama ussalaf mengatakan, Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat saya. Yang paling berat nata niat ini, ikhlas ini berat.
Sebagian ulama lain mengatakan tidak ada yang lebih berat daripada niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lainnya. Ya, dia muncul dari lubang yang lainnya. Oleh karenanya kita harus berjuang dan banyak berdoa kepada Allah SWT supaya kita selalu diberi keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya amal ibadah kita ini diterima sama Allah SWT, harus ittiba atau mutaba'ah, yaitu amal ibadah kita harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, ya, harus mengikuti aturan, ya, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ibadah kita ikhlas lillahi ta'ala, tapi kalau nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, diterima apa tidak? Enggak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, nggak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, ditolak sama Allah, nggak diterima sama Allah SWT, karena nggak memenuhi syarat. Kita kalau misalkan daftar masuk perusahaan terus nggak memenuhi syarat, ya nggak diterima, ojo ngamuk, ya memang nggak memenuhi syarat kok, ya kan? Kita juga demikian, melakukan satu amal ibadah nggak memenuhi syarat, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak usah kaget, nggak usah marah, ya. Apalagi syarat yang Allah berikan nggak banyak, cuma 2. Kalau syarat-syarat perusahaan, syarat masuk pondok aja banyak syarat-syaratnya. Ini syaratnya cuma 2, nggak banyak-banyak. 1, ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ya, setelah kita mengikhlaskan niat kita, satu poin penting yang perlu kita perhatikan adalah amal ibadah kita ini ada tuntunannya dari Nabi apa enggak? Ada contohnya dari Nabi Muhammad atau enggak? Dan ini butuh kepada ilmu. Kita nggak mungkin bisa mengetahui ini ada tuntunannya dari Nabi atau enggak kecuali kalau kita berilmu. Contoh, sholat misalkan, Rasulullah menganjurkan kepada kita sholat agar mengikuti beliau. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Mungkinkah kita bisa sholat sesuai sholatnya Nabi kalau kita nggak belajar tata cara sholat Nabi? Nggak mungkin. Makanya di sini penting bagi kita untuk belajar, ya, supaya amal ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena nanti percuma kita sudah capek-capek beribadah tapi nggak diterima sama Allah SWT. Walaupun ikhlas. Ada orang misalkan ibadah kurban, ya, ikhlas lillahi ta'ala, tapi kurbannya bukan kambing, bukan sapi, bukan onta, kurbannya ayam misalkan, atau bebek. Ikhlas lillahi ta'ala, diterima apa tidak? Nggak diterima. Itu ayam goreng toh, itu diterimanya sebagai ayam goreng, tapi tidak sebagai sembelihan kurban. Kenapa? Karena untuk sembelihan kurban ada aturannya. Salah satunya adalah jenisnya sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan. Tak boleh selain dari dari kambing, sapi, unta. Selain daripada itu nggak diterima sebagai ibadah kurban. Apalagi kurban perasaan, tambah nggak diterima lagi, ya. Ada orang iktikaf ikhlas lillahi ta'ala, tapi iktikafnya di rumah misalkan, diterima apa tidak? Nggak diterima. Karena Allah SWT mengatakan wa antum akifuna fil masajid, kalian itu iktikaf di masjid, bukan di rumah. Apa mana yang iktikafnya di warung misalkan, wah, tambah gak ada dalilnya lagi. Nah, atau haji, umroh, tapi bukan di Mekah, bukan di Ka'bah, ya, hajinya di Purworejo misalnya, wah, ya, nggak sah, walaupun ikhlas, Baik.
kita berhenti untuk sholat isya terlebih dahulu, ya, kita mendengarkan adzan, kemudian sholat isya, kemudian sholat sunnah atau doa, kemudian sholat isya. Insya Allah nanti setelah sholat isya kita sambung lagi, ya, insya Allah ta'ala.